Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adam Dewi Zoni Alhaq dari kelas TPFA NIM A01120001. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit tentang mengenai materi yang beberapa waktu kita pelajari bersama dengan Bapak Alfani Rismanugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ISO. Nah, sebelumnya kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini tidak bisa menjabarkan tentang sistem ISO ini dari poin A sampai Z, karena di kesempatan kali ini kita hanya membicarakan tentang hal-hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kita harus mengetahui apa itu ISO dan berapa macam ISO, dan ISO apa yang dipakai sebagai sistem manajemen mutu. Yang keempat adalah manfaat ISO, terus fungsi ISO, bagaimana ISO bisa diterapkan, dan lain sebagainya. Mari kita ungkap kebenarannya sedikit demi sedikit di sini. ISO, The International Organization for Standardization, merupakan badan non-pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengakreditasi sebagai standar-standar industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, badan-badan tersebut berfungsi untuk mengakreditasi sebuah perusahaan mengenai lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberi sertifikat kepada sistem standar kualitas, tentunya pada kualitas mutu. Oke, sebagai pedoman sistem manajemen mutu adalah ISO 9000, dan ISO 9000 memiliki beberapa anak pinak atau anak cabang, yaitu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 sampai dengan ISO 9004. Nah, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, namun tidak sama sekali saling mengganti. Lalu apa bedanya dari ISO tersebut? Jadi begini, ISO 9000 merupakan sistem mutu dan jaminan mutu meningkatkan produksi yang berupa mengatur tentang kontraktual. Terus ISO 9001, sistem mutu atau jaminan mutu meliputi desain, instalasi, produksi, dan pelayanan. ISO 9002, sistem mutu atau jaminan mutu yang meliputi produksi, instalasi, pelayanan. Nah, bedanya ISO 9001 dengan ISO 9002, kalau 9001 itu menggunakan sistem jaminan mutu untuk desain. Namun pada ISO 9002, sistem mutu atau jaminan mutu tidak melibatkan desain. Bedanya di situ. Kemudian ISO 9003, sistem mutu atau jaminan mutu meliputi inspeksi dan tes. Jadi produk-produk yang akan diekspor ataupun produk jadi apapun itu pasti melakukan inspeksi, dan pasti akan dites terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu apakah dia memenuhi standar atau tidak. Terus yang keempat yaitu ISO 9004, partikel non-kontrak. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksud supaya diadopsi dalam bentuk yang sekarang ini, yaitu versi 2015. Nah, tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau dikurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal yang lebih kontraktual. Nah, seperti ini. Indonesia telah mengadopsi beberapa sistem standar internasional atau ISO melalui BSN, yaitu Badan Standar Nasional, yang bertugas sebagai mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda dalam suatu negara. Sehingga Indonesia meluncurkan standar sendiri yang dirumuskan oleh komite teknis atau dulu disebut dengan panitia teknis, dan kemudian ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi di situ seperti yang kita lihat, dengan Indonesia memiliki standar sendiri yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Eropa juga memiliki standar sendiri, CAN. Jepang juga memiliki standar sendiri, JIS, dan lain sebagainya. Sehingga pada prinsipnya manajemen mutu tersebut yang dibidik adalah permintaan customer dan pasar dagang, juga kualitas yang kita berikan kepada para konsumen, dan yang lain sebagainya itu sudah terstandarisasi. Maksudnya adalah menghindari kecurangan-kecurangan yang ada atau mengurangi risiko-risiko yang ada. Jadi kita menggunakan sebuah standar itu untuk menyamaratakan kualitas yang ada. Seperti ISO, organisasi untuk internasional, maka standar satu negara disamaratakan dengan standar yang ada di negara lain. Perusahaan memerlukan bukti pengakuan dari pihak ketiga dalam bentuk sertifikat dari badan sertifikasi dalam penerapan standar yang dibutuhkan dalam suatu lembaga. Nah, standar yang diperlukan itu memerlukan lembaga pendukung seperti konsultan, lembaga sertifikasi, terus lembaga akreditasi, laboratorium penguji, dan lain sebagainya.
sertifikat ISO tidak berlaku selama atau hanya memiliki tenggang waktu 3 tahun. Lalu, kapan kita bisa menerapkan sistem ISO 9001 ini? Jadi, ketika desain yang dipersyaratkan dan persyaratan produk yang dinyatakan itu sesuai, terutama dalam kerja atau perlu ditetapkannya ISO tersebut dalam suatu produk. Lalu, poin yang kedua, keyakinan terhadap kinerja produk dapat dicapai melalui peragaan kemampuan perusahaan dalam hal desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Definisi ISO 9001 mencakup dari 3 poin, yaitu produk, tender, dan kontrak. Untuk produk adalah hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Produk dapat mencakup jasa, perangkat keras, bahan proses, perangkat lunak, atau gabungan dari beberapa produk-produk tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu tender. Tender adalah penawaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan untuk memenuhi kontrak penyediaan produk. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak. Kontrak adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan yang berkaitan dengan hubungan oleh sebuah perusahaan itu. ISO ini memiliki 20 persyaratan atau 20 klausul atau 20 pasal untuk menerapkan sistem ISO 9001. Yaitu yang pertama mengenai satu, tanggung jawab manajemen, yang kedua sistem mutu, yang ketiga tinjauan kontrak, yang keempat pengendalian desain, sampai dengan yang ke-20 yaitu teknik statistik. Dari 20 poin tersebut saya bisa merangkum lebih sedikit atau lebih simpel lagi, yaitu menjadi 4 kategori. 5 tersebut kita jabarkan lagi, yaitu dalam satu kategori yang pertama yaitu peran manajemen. Nah, di peran manajemen tersebut kita dapat mengambil 5 poin, yaitu tanggung jawab manajemen, sistem mutu, tindakan koreksi dan pencegahan, audit mutu internasional, dan pelatihan. Untuk poin yang kedua, pengendalian proses. Di dalam pengendalian proses juga terdapat 6 poin, yaitu pengendalian perencanaan desain, pengendalian dokumen dan data, identifikasi dan mampu menelusuri produk, pengendalian proses, penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan penyerahan. Yang keenam, pelayanan. Lanjut ke dalam kategori 3 yaitu verifikasi. Dalam poin 3 ini terdapat 6 poin, yaitu 1. Inspeksi dan pengujian, kemudian pengendalian alat inspeksi, ukur, dan pengujian, status inspeksi dan pengujian, pengendalian produk yang tidak sesuai, pengendalian mutu, dan teknik statistik. Kategori yang terakhir yaitu berhubungan dengan pihak luar. Nah, dalam kategori ini cuma terdapat 3 poin penting, yaitu 1. Tinjauan kontrak, 2. Pembelian, yang ketiga pengendalian produk atau pemasukan pelanggan. Kemudian itu tentang manfaat ISO ini apa sih gitu. Jadi manfaat daripada ISO sendiri itu yang pertama adalah menghemat biaya, yang kedua adalah peningkatan efisien, produktivitas yang naik secara drastis, dan juga tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Seperti itu. Kelebihan dari sistem ISO yaitu sistem manajemen mutu ISO sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tingkatan koreksi, serta dilengkapi dengan program sertifikasi. Nah, untuk kelebihan sistem ISO ini dapat kita simpulkan bahwa misalnya dengan sistem ISO ini sangat amat terjaga jaminan mutu atau jaminan kualitasnya itu dengan baik, karena kita juga dilengkapi dengan sertifikat, audit juga sangat baik, maupun nanti feedback yang kita terima ataupun feedback yang kita kasih ke supplier ataupun pembeli itu sangat bagus gitu. Jadi kita sama-sama mendapat imbalan yang setimpal baik gitu. Menurut saya sih seperti itu. Adopsi. Dalam adopsi, proses yang harus dilakukan dalam tahap adopsi ini adalah mengetahui, memahami keyakinan, niat, motivasi, komitmen, dan penerapan. Jadi jika kita mengadopsi sistem ISO, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu, memahami, dan meyakinkan kalau kita bisa menerapkan sistem itu. Yang kedua adalah persiapan. Kita harus membentuk persiapan, baik menemukan lingkup sertifikasi, membentuk komite, menunjuk manajer, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan. Proses pengembangan ini dinilai dengan menyebar pengertian kepada semua kawan, karyawan, menentukan kebijakan mutu, menyusun rencana
mutu, terus membentuk manual mutu, dan prosedur-prosedur mutu yang lainnya. Kemudian implementasi yang keempat yaitu implementasi sendiri, dimulai dari mendistribusikan dokumen. Implementasi merekam data kegiatan, memeriksa oleh tim audit, umpan balik, tinjauan manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu penilaian, assessment. Di dalam penilaian menuju ke sertifikasi. Ini dimulai dari menyeleksi badan sertifikasi, melakukan pra-audit, melakukan tindakan program kerja, penghargaan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tahap finishing dari kita mengimplementasikan sebuah ISO. Jadi sertifikat akan turun ketika semua itu sudah dilalui.